Selamat datang di rumah belajar Santi Sima Wolowara ini. Orville Prescott pernah berkata, tidak banyak anak-anak yang belajar mencintai buku dari dirinya sendiri. Harus ada orang yang memancing mereka masuk ke dalam dunia bahasa tertulis yang indah. Seseorang harus menunjukkan jalan pada mereka. Dan saya, Shirley, serta suami saya, Ibda Vincentius Muad Nurak, memilih untuk menjadi orang-orang itu sejak 2016, 9 tahun yang lalu, dengan mendirikan Rumah Belajar Santi Sima Wolowara secara gratis. Bagi kami, pendidikan itu ibarat sayap yang dapat menerbangkan kemanapun kita ditakdirkan untuk tinggal. Dan kami memulainya dengan literasi baca tulis dan numerasi di Rumah Belajar Santi Sima Wolowara, Kecamatan Koting. Rumah Belajar Santi Sima yang terletak di Dusun Wolowara, Kecamatan Koting ini memiliki visi yaitu No Child Left Behind, yang berarti tidak ada anak tertinggal. Untuk bisa meraih visi tersebut, kami memiliki misi yang pertama, menyediakan sumber belajar bagi anak-anak dan remaja sebagai bekal pembelajaran sepanjang hayat. Untuk dapat menjalankan misi ini, kami menyediakan berbagai jenis fasilitas seperti buku, berupa buku-buku pelajaran, buku dari berbagai genre yang berbeda seperti buku fantasi, fiksi ilmiah, petualangan, juga drama. Selain itu, kami menyediakan fasilitas belajar serta media pembelajaran seperti laptop dan juga proyektor. Misi kami yang kedua adalah meningkatkan kemampuan numerasi dan literasi anak-anak Kampung Wolowara dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA. Untuk tingkat PAUD dan TK, anak-anak masih diperkenalkan dengan bunyi dan bentuk dari setiap huruf. Sedangkan untuk SD kelas 1 hingga kelas 6, anak-anak sudah mulai difokuskan pada literasi baca dan tulis, juga numerasi yang dibantu oleh guru-guru honorer saya yang berjumlah 7 orang dari latar belakang pendidikan yang berbeda. Untuk SMP dan SMA, anak-anak sudah mulai diperkenalkan dengan digital literasi, di mana anak-anak dibimbing untuk menggunakan teknologi berupa handphone dan juga laptop secara bijak, di mana anak-anak sebenarnya sudah dibiasakan untuk menggunakan handphone dalam mencari informasi di rumah masing-masing. Di rumah belajar, kami memiliki tugas untuk membimbing anak-anak agar menggunakan digital literasi dengan baik, agar tidak termakan berita yang tidak benar.
Misi kami yang ketiga adalah meningkatkan kualitas kesehatan fisik dan mental anak-anak melalui posyandu anak dan remaja, general check-up bersama para tenaga kesehatan, dan berolahraga bersama di lapangan yang disediakan dengan bermain bola voli dan bola kaki. Selain itu, kami juga menyediakan makanan dan minuman gratis bagi anak-anak berupa susu, telur, dan makanan lengkap lainnya berupa nasi dan juga lauk setiap 2 minggu sekali atau sekali dalam 1 bulan. Misi yang keempat yaitu mengembangkan kearifan lokal melalui kelas tenun ikat, di mana anak-anak belajar tentang literasi budaya dan finansial karena hasil tenunan anak-anak berupa selendang dijual kembali dan hasilnya digunakan kembali oleh anak-anak sebagai biaya operasional mereka di rumah belajar. Selain anak-anak belajar tentang literasi finansial dari kelas tenun ikat, anak-anak pun mempelajari literasi finansial dari kegiatan berkebun yang kami sediakan. Anak-anak belajar bercocok tanam dan menjual kembali hasil kebunnya, di mana hasil dari kegiatan bercocok tanam ini digunakan kembali sebagai biaya operasional anak-anak di dalam rumah belajar Santi Sima. Menurut Mama rasa bersyukur karena atas perhatian Ibu Shirley dengan Pak Vincent memperhatikan anak-anak ini jangan sampai terlantar, jadi ada pendidikan tambahan di sini rumah belajar Santi Sima. Jadi kami orang tua juga ikut senang bahwa sekalian dengan anak-anak, pendidikan anak-anak les sore, jadi kami bersyukur bahwa anak-anak tidak keliaran. Jadi mereka terarah pendidikan itu. Jadi kami orang tua juga ikut berbangga bahwa bukan saja ibu di sini, Ibu Shirley berjuang untuk keluarganya sendiri, tetapi prihatin dengan anak-anak, makanya dia membuka sekolah. Kami pun membantu anak-anak dan orang tua dengan membayarkan biaya pendidikan anak-anak dari tingkat SD sampai SMA di sekolah mereka masing-masing. Kami melakukan hal ini agar anak-anak bisa tetap bersekolah tanpa merasa terbebani dengan perekonomian keluarga. Semua ini kami lakukan agar visi kami, yaitu No Child Left Behind atau tidak ada anak tertinggal, bisa kami capai.